Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya dan rekan-rekan satu kelompok saya akan mempresentasikan tugas besar dari Kewirausahaan 2. Dan kali ini kami akan memilih topik tentang pemasaran usaha kecil. Untuk bagian dari kelompoknya, di sini ada Aidil Setiawan Hadi, yaitu saya sendiri, dan ada teman saya juga, Bernadetta Weti, Novianti, Dian Ismatul Hawa, dan Muhammad Kafi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran usaha kecil, yaitu ada dua, langkah-langkah pengelolaan pemasaran pada usaha kecil, dan yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pemasaran pada usaha kecil. Jadi dalam presentasi kali ini akan ada dua pembahasan, yaitu langkah-langkah pengelolaan pemasaran pada usaha kecil dan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pemasaran pada usaha kecil. Untuk selanjutnya, ini ada tahap yang pertama, mengelola pemasaran pada usaha kecil. Pada dasarnya, strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, pemosisian, dan elemen bauran pemasaran. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, proses pemasaran meliputi 6 tahap. Apa aja yaitu 1. Analisis kesempatan pasar. Dan yang kedua, pemilihan pasar sasaran. Dan yang ketiga, strategi peningkatan posisi persaingan. Dan yang keempat, pengembangan sistem pemasaran. Yang kelima, penyusunan rencana pemasaran. Nah, dan yang terakhir, penerapan rencana dan pengendaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bernadetta Weti, NIM 11112020007. Saya akan mempresentasikan kelanjutan dari teman saya, yaitu variabel lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Variabel lingkungan yang mempengaruhi pemasaran diantaranya yaitu 1. Variabel yang dapat dikendalikan. Variabel yang berkaitan dengan marketing mix seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang kedua, variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan. Merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam lingkungan pemasaran dan berpengaruh erat terhadap pemasaran. Pengendalian terhadap faktor-faktor lebih kecil karena berada di luar perusahaan tetapi berpengaruh terhadap pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ismatul Hawa, NIM saya 111202008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan konsumen. Pengertian dari kelompok konsumen yaitu kelompok konsumen yang disusun dengan berdasarkan ciri-ciri yang sama disebut dengan segmen pasar. Nah, segmentasi pasar adalah tindakan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari sebuah produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Kemudian yang kedua adalah kriteria dan syarat segmentasi pasar. Dasar-dasar segmentasi pasar konsumer yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Yang terakhir adalah segmentasi pasar, yaitu langkah-langkah segmentasi pasar. Ada 5 langkah-langkah segmentasi pasar, yaitu yang pertama menentukan batas pasar, yang kedua mengumpulkan dan menganalisis data segmen, yang ketiga menetapkan segmen yang akan dilayani, dan yang keempat merancang rencana pemasaran, dan yang terakhir adalah targeting. Perkenalkan, saya Novianti. Di sini saya akan bahas tentang pasar sasaran. Poin utama yang perlu dibahas adalah tahap selanjutnya memilih pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran itu penting karena suatu perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam beberapa pasar tidak mungkin untuk melayani seluruh pelanggan di pasar. Sehingga ia harus menentukan secara pasti pasar mana yang akan dimasuki agar kegiatan pemasaran dapat berhasil dengan baik.
Menetapkan pasar sasaran adalah tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Menyeleksi dan memilih segmen pasar ada 3 cara, yaitu pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, dan pemasaran terpusat. Pemosisian produk adalah upaya untuk mengkomunikasikan produknya di benak konsumen. Cara memposisikan produk yaitu dengan atribut, manfaat, harga dan mutu penggunaan khusus, penggunaan produk, dan posisi melawan pesaing. Prosedur identifikasi posisi yaitu menentukan produk yang relevan, mengidentifikasi pesaing, menentukan bagaimana konsumen mengevaluasi pilihan, merencanakan, dan melaksanakan strategi positioning, serta memantau posisi. Kenalkan, nama saya Muhammad Kafi, nomor induk mahasiswa saya 111202057. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Bapak Faruk, saya tidak bisa on kamera dikarenakan kamera laptop saya masih rusak. Berikut saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman-teman saya. Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, produk. Produk ialah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dan yang kedua, harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang terakhir, promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Salah satu bukti bauran pemasaran adalah produk baru. Produk baru adalah produk yang diposisikan berbeda dengan produk yang sudah ada. Berdasarkan tingkatannya, produk dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produk inti. Yang kedua, produk berwujud. Dan yang terakhir, produk tambahan. Berdasarkan perilaku konsumen, produk dapat dibedakan menjadi produk atau barang konfi dan barang shopping, barang spesial, dan barang yang tak dicari. Berdasarkan pemakaiannya, produk dapat dibedakan menjadi produk konsumen dan produk industrial. Strategi pengembangan produk mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, pengembangan dan penyaringan ide. Yang kedua, pengembangan dan pengujian konsep pemasaran. Dan yang terakhir, analisa bisnis pengembangan produk, dan tahap akhir adalah komersialisasi. Setiap perusahaan, baik yang mencari laba maupun non-laba, selalu mempunyai masalah dalam menetapkan harga. Harga adalah pencerminan nilai. Prosedur penetapan harga adalah menyeleksi tujuan, memperkirakan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis harga dan produk pesaing, menentukan orientasi penetapan harga, dan menentukan harga. Dapat saya simpulkan bahwa strategi yang harus dijalankan untuk UMKM kecil ialah melakukan segmentasi pasar dan melakukan kolaborasi agar usaha yang dijalankan tetap maju dan berkembang. Seperti yang disampaikan oleh pendiri Oracle Corporation, yaitu Larry Ellison, beliau berkata, ketika Anda berinovasi, Anda harus siap terhadap orang yang mengatakan bahwa Anda gila. Teruslah berkembang, teruslah belajar, teruslah mencari tahu, dan teruslah berusaha maju. Dengan harapan, apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang, terutama pelaku UMKM. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah SKM MM yang telah memberikan tugas ini sehingga kami mengerti apa arti pemasaran terhadap UMKM itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.